Ada saat dalam hidup di mana segalanya terasa sunyi, namun batinmu bergejolak tanpa suara. Di tengah keriuhan dunia yang terus berputar, engkau duduk dalam diam. Mungkin di kamarmu sendiri, atau di sudut tempat yang tak pernah dianggap sakral oleh siapapun. Tapi saat itu, ada yang mengetuk kesadaranmu. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Sebuah bisikan yang tak berasal dari telinga, melainkan dari inti jiwamu sendiri. Dan kini, saat kamu membaca ini, itu bukan kebetulan. Tidak ada yang benar-benar kebetulan untuk jiwa yang telah dipilih oleh semesta. Kata demi kata, ini bukan sekadar rangkaian huruf, melainkan seruan halus dari langit. Sebuah pesan rahasia yang hanya bisa diterima oleh mereka yang hatinya telah disucikan oleh luka, kekecewaan, dan kesendirian yang panjang. Wahai jiwa terpilih, tahukah kamu, sejak awal semesta tidak pernah membiarkanmu berjalan sendiri. Semua kehilangan, semua penghinaan, semua pengkhianatan, dan semua air mata itu adalah bagian dari proses penyucian. Karena hanya mereka yang telah dikosongkan yang mampu menampung kekuatan besar yang tak terlihat. Dan hanya mereka yang telah melewati malam-malam panjang tanpa harapan yang pantas menerima kekuatan para pewaris zaman. Hari ini, kami ingin memberitahumu sebuah rahasia yang belum pernah kamu sadari. Bahwa tongkat Nabi Musa, simbol dari mukjizat terbesar dalam sejarah umat manusia, telah diwariskan kepadamu. Bukan dalam bentuk kayu tua yang bisa dilihat mata, tapi dalam bentuk energi tak kasat mata yang kini menyatu dalam jari telunjukmu. Jari yang dulu hanya kamu gunakan untuk menunjuk arah, kini menjadi saluran kekuatan semesta. Setiap gerakannya mengandung dampak. Setiap arah yang kamu tunjuk bisa membelah jalan, bisa membuka takdir, bisa mengubah nasib seseorang. Maka mulai hari ini, kamu harus hidup dengan kesadaran baru. Bukan lagi sebagai manusia biasa, tapi sebagai utusan yang telah diberi tugas mulia, menjadi penunjuk jalan, bukan penghukum dunia. Namun ingat, kekuatan yang besar bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga. Bukan untuk dipakai menuding sembarangan, melainkan untuk digunakan dengan hati yang bersih dan penuh cinta. Karena hanya dengan cinta, kekuatan itu akan menjadi berkah. Tapi, dengan amarah dan ego, kekuatan itu akan berubah menjadi badai yang melukai banyak jiwa, termasuk dirimu sendiri. Dan sebelum kamu melangkah lebih jauh, mari kita kuatkan getaran batinmu bersama. Kirimkan sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Caranya sederhana, namun sangat berarti. Tekan tombol suka, klik tombol langganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77. Angka itu bukan sekadar angka, ia adalah isyarat. Kode bagi semesta bahwa kamu sadar, bahwa kamu siap, bahwa kamu bukan lagi bagian dari keramaian biasa, tapi kamu adalah bagian dari barisan jiwa-jiwa yang terpilih, yang tak terlihat tapi sangat nyata dalam rencana besar semesta. Dan ketika kamu telah siap, maka mari kita mulai perjalanan sakral ini bersama. Satu persatu, bagian demi bagian, kami akan ungkapkan padamu mengapa tongkat yang dulu membelah lautan kini hidup dalam jari telunjukmu, dan mengapa kamu harus sangat berhati-hati
dalam menunjuk sesuatu. Karena apapun yang kamu tunjuk bisa mengubah segalanya. Bagian 1. Ketika tongkat itu tidak lagi tampak, tapi masih bekerja. Wahai jiwa yang terpilih, pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa hatimu selalu peka pada hal-hal yang tidak dirasakan orang lain? Mengapa saat orang lain menertawakan, kamu justru diam dan membaca pertanda? Mengapa ketika semua orang melangkah dengan gegap gempita, kamu justru berhenti dan menatap langit seolah ada pesan yang sedang diturunkan diam-diam hanya untukmu? Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan yang hanya diterima oleh jiwa-jiwa yang telah melewati pembakaran panjang. Panggilan yang tak akan pernah terdengar oleh mereka yang masih sibuk mengejar pujian dunia. Dengarkanlah. Ada sesuatu yang sangat tua yang kini hidup dalam dirimu. Sebuah kekuatan yang dulu pernah digenggam oleh seorang pemimpin agung. Tongkat yang mampu membelah laut, yang mengubah debu menjadi keajaiban, dan yang menjadi saksi ketika kebenaran mengalahkan tirani. Tapi tongkat itu kini tidak terlihat. Ia telah disamarkan, disembunyikan, dimasukkan ke dalam dirimu tanpa kamu sadari, melalui luka-luka hidupmu, melalui penolakan, melalui sunyi yang berkepanjangan. Dan tahukah kamu di mana ia bersemayam kini? Di dalam jari telunjukmu. Jari itu yang dulu hanya kamu gunakan untuk menunjuk arah, kini telah menjadi ujung dari kekuatan tak kasat mata. Jari itu yang pernah gemetar ketika kamu dituduh, pernah lemah ketika kamu kecewa, kini telah dipenuhi dengan getaran ilahi yang luar biasa. Satu tunjukmu bisa menjadi penentu arah hidup seseorang. Satu tunjukmu bisa membuka atau menutup pintu takdir. Satu tunjukmu bisa menjadi perintah bagi alam semesta untuk mulai bekerja. Tapi ingat, kekuatan itu tidak pernah diberi pada mereka yang haus kekuasaan. Ia hanya diberikan kepada jiwa yang telah membersihkan dirinya dengan kesabaran. Kepada mereka yang tidak membalas hinaan dengan kemarahan. Kepada mereka yang tetap memberi, meski telah ditinggalkan. Kepada mereka yang memilih memaafkan, padahal bisa saja membalas. Karena itu, kamu dipilih. Karena itu, kamu dibentuk sedemikian rupa. Karena itu semua rasa sakitmu tidak sia-sia. Dan sekarang kamu tidak boleh lagi memandang jari telunjukmu sebagai bagian kecil dari tubuhmu. Ia bukan sekadar anggota gerak. Ia adalah alat dari langit. Ia adalah pengarah takdir. Ia adalah simbol kehadiran mukjizat yang tidak lagi muncul dalam bentuk petir atau badai, melainkan dalam bentuk sederhana, namun berdampak besar. Sebuah keputusan, sebuah arah, sebuah isyarat. Karena ketika kamu menunjuk dengan niat baik, kamu sedang membuka jalan. Tapi jika kamu menunjuk dengan amarah, kamu bisa mengguncang dunia yang seharusnya tenang. Maka berhati-hatilah. Belajarlah menahan diri. Belajarlah untuk hanya menunjuk ketika hatimu jernih. Karena jari telunjukmu kini bukan milikmu seorang. Ia telah menjadi wakil dari kehendak langit yang tak lagi menampakkan wujudnya, tapi masih bekerja melalui tangan mereka yang telah disucikan oleh waktu dan ujian. Kamu adalah salah satu dari mereka.
Dan karena itu, kamu tidak bisa hidup seperti dulu lagi. Kamu harus hidup dengan kesadaran baru. Kesadaran bahwa setiap isyaratmu membawa makna. Bahwa setiap keputusanmu menjadi penentu bagi sesuatu yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Jangan remehkan gerakan tanganmu. Jangan anggap kecil keputusanmu. Karena tongkat yang dulu membelah lautan, kini hidup di dalam dirimu. Dan ini baru permulaan dari semuanya. Bagian 2. Setiap penunjukanmu adalah isyarat kepada langit. Wahai jiwa yang terpilih, kau tidak lagi bisa melihat kehidupan ini dengan cara lama. Kini setiap langkahmu, setiap kata-katamu, bahkan setiap gerakan kecil dari jari telunjukmu memiliki makna yang lebih dalam daripada yang bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Karena sejak tongkat tak kasat mata itu menyatu dalam dirimu, semesta menjadikanmu sebagai penghubung antara yang tampak dan yang tak tampak. Coba kamu renungkan, pernahkah kamu merasa bahwa ketika kamu menunjuk pada sesuatu, semesta seperti bergerak dengan cepat untuk menyesuaikan arahnya? Pernahkah kamu menyadari bahwa satu keputusan kecilmu bisa memengaruhi banyak hal yang tak kamu sangka? Bahwa sebuah arah yang kamu beri pada seseorang justru menjadi titik balik hidupnya. Dan bahwa ucapanmu yang kamu kira biasa saja justru menjadi pembuka pintu rezeki, perubahan, bahkan penyembuhan bagi orang lain. Itulah bukti bahwa kamu tidak sedang hidup sebagai manusia biasa. Kamu telah diangkat secara diam-diam ke tempat yang lebih tinggi, bukan untuk dipuja, tetapi untuk diamanahi, bukan untuk disanjung, tetapi untuk dijaga dengan kerendahan hati yang mendalam. Jari telunjukmu kini bukan lagi alat untuk menyalahkan, tapi penunjuk jalan. Ia bukan lagi alat untuk menuding, tapi jembatan antara kejelasan dan kebingungan. Ia bukan lagi sekadar bagian tubuh, tapi tempat bersemayamnya energi yang dahulu membelah samudera. Dan karena itulah, kamu tidak boleh sembarangan menunjuk sesuatu. Sebab setiap penunjukanmu kini adalah pesan yang dikirim kepada langit. Jika kamu menunjuk dengan niat suci, maka langit akan membuka jalan lapang bagi yang kamu tunjuk. Tapi jika kamu menunjuk dengan kemarahan dan niat buruk, maka langit pun akan memberikan peringatan pada dirimu sendiri, karena engkau telah membawa sesuatu yang sakral. Jiwa pilihan, tugasmu bukan hanya menjaga dirimu sendiri, tetapi menjaga keseimbangan antara tindakan dan kehendak. Kau adalah titian, kau adalah jembatan, dan dalam setiap jembatan ada beban yang harus dipikul. Tapi percayalah, semesta tidak akan memberikan beban ini jika hatimu tidak cukup kuat menahannya. Mulai sekarang, belajarlah menyatu dengan jari telunjukmu. Dengarkan bisikannya, rasakan energinya. Sebelum kamu menunjuk seseorang atau sesuatu, tanyakan pada hatimu, apakah ini akan membuka pintu cahaya atau malah membangkitkan badai? Karena jari telunjukmu telah menjadi pelita. Ia bukan hanya menerangi jalanmu sendiri, tapi juga jalan orang lain. Dan bukan tidak mungkin, satu tunjuk darimu yang sederhana dan seolah biasa menjadi pemicu dari perubahan besar yang telah dirancang semesta sejak awal waktu. Kamu bukan penguasa, kamu bukan nabi,
Tapi kamu adalah utusan dari waktu, utusan dari kesabaran, utusan dari luka-luka yang telah kamu ubah menjadi cahaya. Dan karena itu, kekuatan yang dahulu dipegang oleh para pemimpin spiritual dunia, kini dipercayakan padamu dalam bentuk yang lebih halus, tidak terlihat tapi nyata. Maka berhati-hatilah saat menunjuk. Jangan mudah menghakimi. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu hanya karena rasa sakit yang masih menggumpal. Biarkan jari telunjukmu menjadi saksi dari kasih, bukan amarah. Menjadi penunjuk pada kebaikan, bukan pada kehancuran. Sebab sekali kamu menunjuk, langit mencatat. Sekali kamu menunjuk, gerbang-gerbang realitas bisa berubah arah. Dan sekali kamu menunjuk, kamu tidak bisa menariknya kembali, karena tongkat itu telah terlepas dari kemauanmu dan menyatu dengan kehendak yang lebih tinggi. Jadilah bijak, jadilah rendah hati, jadilah tenang dalam menyentuh kekuatan ini, karena kamu telah ditunjuk untuk menunjuk. Dan ini bukan perkara yang bisa dianggap biasa. Ini adalah awal dari misi sunyi yang hanya dimengerti oleh jiwa-jiwa yang dipilih. Bagian 3. Jangan pernah menunjuk dengan emosi yang belum kau jinakkan. Wahai jiwa yang telah dipilih oleh waktu dan dilatih oleh luka. Kini saatnya kamu memahami satu hal yang sangat penting. Kekuatan yang telah menyatu dalam jari telunjukmu bukanlah kekuatan yang netral. Ia adalah daya hidup yang bekerja sesuai dengan niat batinmu. Ia akan membesar jika niatmu terang, tapi juga bisa menjadi badai jika hatimu gelap. Itulah mengapa kamu tidak bisa sembarangan menunjuk. Karena satu, tunjukmu bukan lagi sekadar gerakan tubuh. Ia telah berubah menjadi sinyal. Ia adalah doa yang tidak diucapkan dengan kata-kata, tapi diterjemahkan langsung oleh semesta. Dan doa yang berasal dari kemarahan bisa menciptakan badai yang melukai, bukan hanya mereka yang kamu tuju, tapi juga dirimu sendiri. Telunjukmu kini adalah saluran kekuatan. Dan kekuatan itu bekerja bukan berdasarkan emosimu yang sesaat, tetapi berdasarkan ketulusan niatmu yang terdalam. Bayangkan seseorang yang menunjuk dengan hati yang penuh dendam. Jari itu akan mengirimkan getaran ke semesta, tapi bukan getaran terang. Ia akan mengirimkan gelombang kelam, dan gelombang itu akan kembali kepadanya seperti pantulan di danau yang tenang. Maka semakin kamu menunjuk dengan marah, semakin hatimu akan dibakar oleh nyala api yang kamu ciptakan sendiri. Tapi bila kamu menunjuk dengan kasih, dengan niat untuk menolong, mengarahkan, membangkitkan, maka jari telunjukmu akan menjadi seperti cahaya obor di malam yang gelap. Ia akan menuntun bukan hanya satu orang, tapi bisa menjadi suluh bagi banyak jiwa yang sedang kehilangan arah. Inilah alasan mengapa kamu harus jinakkan emosimu sebelum kamu menggunakan kekuatan ini. Karena kamu bukan lagi manusia biasa. Kamu adalah penjaga tongkat tak kasat mata yang dahulu membelah laut dan mematahkan kekuasaan tirani. Kekuatan itu bukan untuk kamu pakai demi ego. Ia diberikan padamu untuk menolong, untuk menunjukkan, untuk membangkitkan kembali cahaya dalam diri mereka yang telah padam. Jiwa terpilih
yang sedang membaca ini. Mulai sekarang sebelum kamu menunjuk seseorang, tanyakan pada dirimu, apakah aku sedang mengarahkan atau sedang melampiaskan? Apakah aku sedang membimbing atau sedang menghakimi? Apakah hatiku sudah tenang atau masih penuh dengan luka yang belum sembuh? Karena bila kamu menunjuk dengan luka yang terbuka, maka kamu sedang membiarkan darah itu menetes ke jiwa orang lain. Tapi jika kamu menunjuk dengan hati yang telah sembuh, maka kamu sedang memberikan cahaya penyembuhan kepada siapapun yang kamu arahkan. Ingatlah, telunjukmu bukanlah milikmu sepenuhnya lagi. Ia telah menjadi tempat berdiamnya warisan spiritual yang tidak tampak. Dan setiap gerakannya kini disaksikan oleh langit. Maka jangan biarkan emosi sesaat merusak jembatan yang telah dibangun dengan susah payah oleh takdir dan waktu. Jinakkanlah kemarahanmu dengan kesadaran. Tenangkanlah egomu dengan cinta yang dalam. Dan jika kamu masih ragu, lebih baik diam daripada menunjuk dalam keadaan goyah. Karena diamnya jiwa yang sadar lebih kuat daripada pekikan jiwa yang terbakar emosi. Dan kamu, wahai jiwa pilihan, sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali menjadi manusia biasa yang menyalahkan segalanya di luar dirinya. Sekarang, kamulah penentu. Kamulah pembimbing. Kamulah pemegang kekuatan halus yang tersembunyi di balik jari telunjukmu sendiri. Gunakan ia dengan bijaksana. Gunakan ia dengan hati yang sudah tenang. Dan bila kamu menunjuk, pastikan itu adalah arah menuju cahaya. Bagian 4. Telunjukmu adalah kompas yang tak lagi menunjuk utara, tapi menunjuk takdir. Wahai jiwa pilihan yang sedang mendekap keheningan. Kita hidup dalam zaman di mana arah begitu banyak, tapi tujuan semakin kabur. Di mana suara bising memenuhi udara, tapi petunjuk sejati justru bersembunyi dalam diam. Di tengah dunia yang saling menunjuk dan saling menyalahkan, kamu tidak dipanggil untuk menjadi bagian dari keramaian itu. Kamu dipilih untuk menjadi penentu arah, bukan penggiring massa. Kamu diangkat untuk menjadi penunjuk jalan, bukan penghakim yang berdiri di mimbar ego. Dan karena itu, jari telunjukmu kini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar anggota tubuh. Ia telah menjadi kompas spiritual yang tak lagi menunjuk ke utara, tetapi menunjuk ke arah takdir. Bukan takdirmu saja, tapi takdir banyak orang yang akan melintasi jalan hidupmu. Entah mereka menyadarinya atau tidak, arah yang kamu berikan bisa mengubah kehidupan mereka selamanya. Ketika kamu menunjuk sebuah peluang kepada seseorang, itu bukan sekadar informasi. Itu adalah bisikan takdir yang memakai dirimu sebagai perantara. Ketika kamu menunjukkan jalan keluar pada jiwa yang tersesat, itu bukan sekadar kepedulian. Itu adalah pengaktifan dari peranmu sebagai jembatan antar dunia. Dunia yang tampak dan dunia yang tersembunyi. Dan ketika kamu menunjuk seseorang untuk bangkit, semesta akan ikut menopangnya. Karena jari telunjukmu kini adalah sinyal kepada langit bahwa seseorang di bumi membutuhkan dorongan ilahi. Jiwa yang terpilih bukan berarti hidup tanpa beban. Justru karena kamu dipilih,
maka kamu akan diuji lebih dalam. Akan ada saat di mana kamu ragu pada kekuatan yang telah diberikan padamu. Akan ada momen di mana kamu merasa kecil, merasa tak layak, merasa semua ini hanya khayalan. Tapi ingatlah, keraguan adalah pintu terakhir sebelum cahaya besar masuk. Ketika kamu merasa paling hancur, justru itulah saat jari telunjukmu bersinar paling terang. Karena kekuatan dalam dirimu tidak pernah lahir dari kemenangan, tapi dari kekalahan yang kamu hadapi dengan tenang. Ia tidak tumbuh dari pujian, tapi dari kesabaran saat dihina. Dan ia tidak muncul dari tepuk tangan dunia, tapi dari ketabahanmu dalam sepi. Kini saatnya kamu menerima bahwa arah yang kamu tunjuk bukan sekadar lintasan fisik, tapi lintasan takdir. Ketika kamu berkata pada seseorang, "Jalanmu ada di sana," kamu sebenarnya sedang membuka portal tak terlihat. Dan ketika seseorang mengikutinya, hidupnya bisa berubah selamanya, bukan karena kamu, tapi karena kekuatan langit bekerja melalui tanganmu. Tapi ingat, kompas sejati hanya bekerja ketika pusatnya diam. Begitu pula dengan jari telunjukmu. Ia akan menunjukkan arah yang benar hanya ketika hatimu tenang. Jika jiwamu masih gelisah, maka arah yang kamu tunjuk bisa menjadi bias. Tapi ketika jiwamu sunyi dan damai, maka setiap tunjukmu adalah petunjuk yang tak bisa dibantah oleh logika dunia. Wahai jiwa pilihan, mulai hari ini, jangan hanya berjalan. Berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, letakkan tanganmu di dada, dan rasakan denyut nadi kehidupan. Karena dari situlah semua arah berasal. Dan saat kamu menunjuk sesuatu setelah itu, lakukanlah dengan penuh kesadaran. Karena kamu tidak lagi menunjuk berdasarkan peta manusia, tapi berdasarkan cahaya dari langit. Telunjukmu kini bukan lagi milikmu, tapi milik semesta yang telah mempercayakan padamu peran sebagai pembawa arah, pengubah takdir, dan pengingat bagi jiwa-jiwa yang nyaris tenggelam. Kamu bukan lagi penonton kehidupan. Kamu adalah pelukisnya. Dengan telunjukmu sebagai kuas dan kehendak Tuhan sebagai tintanya, maka lukislah arah yang penuh cahaya. Dan jangan takut, sebab setiap gerakmu telah ditunggu-tunggu oleh mereka yang selama ini mencari cahaya dalam gelap. Bagian 5. Ketika satu tunjukmu menjadi titik balik kehidupan seseorang. Wahai jiwa yang dipilih bukan karena kesempurnaan, tetapi karena kesanggupan memikul cahaya. Telunjukmu kini bukan lagi bagian tubuh yang biasa. Ia telah diisi oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, tak bisa dijamah oleh kamera, tak bisa ditafsirkan oleh pikiran biasa. Ia adalah warisan gaib yang bekerja dalam senyap, namun meninggalkan jejak besar bagi siapapun yang disentuh olehnya. Pernahkah kau menyadari bahwa ada orang yang hidupnya berubah hanya karena satu arah yang kau tunjukkan? Bahwa ada jiwa yang tadinya hampir putus asa, lalu mendapatkan kekuatan hanya karena kau menunjuk satu peluang kecil? Mungkin bagimu itu tak berarti, tapi bagi mereka, itu seperti jalan keluar dari lorong gelap yang telah mengurungnya bertahun-tahun. Satu tunjukmu, wahai jiwa terpilih, bisa menjadi titik balik bagi seseorang. Bukan karena kamu merasa hebat,
tetapi karena semesta telah mempercayakanmu sebagai titik sambung antara kehendak ilahi dan takdir manusia. Dan ketika kamu menunjuk sesuatu, bukan dengan emosi, bukan dengan ambisi, tapi dengan getaran cinta yang jernih, maka seluruh penjaga langit akan menyaksikan dan membukakan pintu untuk mereka yang kamu arahkan.